Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Afandi, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Saat di sini, saya akan menjelaskan apa itu sampling. Secara teori, sampling itu adalah proses pengambilan titik-titik sampel secara periodik dari suatu sinyal kontinu untuk diubah menjadi sinyal diskrit atau digital. Di sini kita bisa lihat yang dinamakan sinyal kontinu, yaitu ini, tanpa adanya titik-titik yang berwarna merah itu namanya sinyal kontinu. Terus sinyal kontinu ini kalau dihilangkan dapat kita lihat cuman ada titik-titik merah ini, itu namanya titik-titik sampel. Yang XX ini itu namanya titik-titik sampel secara periodik. Periodik di sini ya ini saya mengambilnya tuh 0,5. Apa sih tujuannya tuh apa? Tujuannya buat seperti ini tuh untuk apa? Jadi sinyal analog dirubah ke sinyal digital itu akan mendapatkan sinyal seperti ini, atau direproduksinya seperti ini. Ya, hampir mirip sama kayak sinyal sampling ini, sinyal kontinu ini yang awal. Ini secara penjelasan secara grafiknya. Ada juga penjelasan secara rumusnya. Rumusnya seperti ini, Sn. N itu jumlah sampling yang kita mau, yang kita akan pakai, yang kita inginkan, sama dengan Fnts, di mana Ft adalah fungsi kontinu. Jadi N ini Ft ini dikonversikan ke N. Di sini saya pakai jumlah samplingnya itu ada 2. F dalam kurung buka 2 dikali periode tadi, saya pakai 0,5 sama dengan F kurung buka 1. Fs sama dengan 1/Ts. Jadi saat F1 ada di sini. Nah ini, yang ada tanda ini, itu 1. Frekuensi tadi kita perlu ingat karena ada hubungannya dengan teori berikutnya. Di sini ada teori Nyquist rate, bisa kita lihat, menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimum 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Di sini saya sudah menuliskan Fs lebih besar sama dengan 2 Ft. Fs ini frekuensi sampling, Ft frekuensi sinyal yang disampling. Kita bisa lihat ini udah ada fungsinya. Ft-nya sama dengan 1 Hz. Jadi sinyal yang disampling itu ada 1 Hz. Ada 1 Hz di sini, Hz 1, 2, 3 gitu. Langsung ini Fs sama dengan 2 Ft. Maksudnya itu ini, maksudnya 2 Ft itu sinyal yang disampling itu ada 2. Kita ada contohnya lagi. Ft sama dengan 1 Hz, Fs sama dengan 2 Hz. Jadi sinyal yang disampling
ini ada 2 setiap satu setiap satu detiknya tuh ada 2. Di sini kita bisa lihat 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Terus di sini kita bisa lihat kalau sinyal kontinu dihilangin akan menjadi titik-titik seperti ini. Kemudian direproduksi akan seperti ini. Terus Fs lebih besar dari 2 Ft. Kita bisa lihat ini ada Ft-nya sama dengan 1 Hz atau waktunya itu per 1 detik. Fs-nya itu yang kita sampai mau 6 Hz. Jadi kita bisa lihat dari grafik ini ada 6 sampling dalam satu periode, satu detik. Jadi satu gelombang itu ada dalam 1 detik. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, dan seterusnya sampai ke sini. Kemudian kalau sinyal kontinu dihilangin, akan menjadi titik-titik seperti ini. Setelah itu direproduksi menjadi seperti ini. Ya hampir sama. Cuman bedanya di ketinggiannya aja, di gunungnya. Terus ke Fs kurang 2 Ft. Apakah ini juga benar? Kita bisa lihat ke grafiknya. Ft sama dengan 1 Hz, Fs-nya sama dengan 1 Hz. Jadi sama-sama ya. Jadi tiap atau sinyal itu ada dalam satu sinyal itu dalam satu periode. 1, 2, 3. Langsung ke sini kalau sinyal kontinu dihilangin, maka menjadi titik-titik seperti ini. Terus ke reproduksi jadinya seperti ini. Jadi teori Nyquist rate ini yang Fs lebih besar sama dengan 2 Ft tepat. Selanjutnya ada materi konvolusi. Apa itu konvolusi? Konvolusi adalah suatu operasi matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua buah fungsi atau sinyal menjadi sinyal baru. Oke. Di sini ada sinyal Ft, ada sinyal Gt. Di sini sinyal Ft dan Gt, sinyal Ft ini akan dirubah ke sinyal Gt, di mana posisi sinyal Gt nanti akan berubah menjadi ke arah yang berbeda dari Ft. Di sini F-nya itu 0, F1 itu ada kedua, F2 itu ada ketiga. Yang G0 sama dengan min 1. Sini G1 sama dengan 1 di sini. G2 sama dengan min 1 di sini. Sekarang kita akan menggunakan rumus karena Ft dan Gt ini di mana akan menciptakan sinyal yang baru. Langsung saja nih ya. H dikali G, T sama dengan
jumlah F K dikali G T kurangi K. Di sini ada 0, 1, 2. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Langsung saja, K kali G sama dengan 0. Jumlah FK dikali G N per K. Jadi, K ini disubstitusikan menjadi 0. Bisa kita lihat, F0 kali G0 dikali F dikali 1 dikali G dikali min 1 ditambah F dikali 2 dikali G kali min 2 sama dengan 1 kali min 1 tambah 2 kali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan min 1. Dan ini seterusnya kita akan menghitung F1-nya. K kali G sama dengan 1. Artinya 1. Jumlah F K kali G 1 kurangi K. F 0 kali G 1 tambah F1 kali G 0 tambah F2 kali G min 1 sama dengan 1 kali tambah 2 kali min 1 tambah 3 kali 0. Yang dihasilkan itu min 1. Terusnya kita akan ke T2. H kali G sama dengan dalam kurung 2 sama dengan jumlah F K kali G kali 2 min K. F0 kali GT kali G dalam kurung 2 ditambah F dalam kurung 1 dikali G dalam kurung 1 tambah F dalam kurung 2 dikali G dalam kurung 0. Yang 0 tadi masih disubstitusikan menjadi 0 ya, yang K tadi. Dengan 1 kali min 1 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 1 dalam kurung min 1 yang dihasilkan itu min 2. Dan hasil sinyalnya seperti ini, HT 012 yang 1 min 1 yang 2 ke min 2, di mana sinyal FT dan sinyal GT ini akan menjadi sinyal baru yaitu HT. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.